Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Aduh, kayaknya agak lesu ya. Ani kasih pantun boleh ya? Kue talam buatan Bang Ahmad Soeharta. Enaknya dimakan pagi-pagi pas hujan. Karena jawab salamnya kurang semangat dan berbahagia, Ane ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya ini baru mendekati jam makan siang, nanti tenang aja. Ya, langsung saja nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya di sesi 2 ya, teman-teman, mengenai desain digital signature atau electronic signature implementation. Jadi ini implementasinya di aplikasi kita di JAK Evo seperti apa. Seperti yang lalu, pada saat sesi yang lalu saya jelaskan secara konsep ya, dan juga secara regulasi. Nah, ini sekarang implementasinya seperti apa. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua ya, supaya bisa melihat implementasinya seperti apa gitu ya. Nah, mengenai electronic seal ya, dimana kalau kita punya ijazah, itulah yang seal-nya, kemudian signature-nya di pejabat-pejabat yang tanda tangan di ijazah kita. Nah, ini akan dibahas oleh 2 orang narasumber yang cukup ternama di keluarganya tentunya, di keluarga dan juga di Pusdatin ya. Kepada nanti yang menyampaikan pertama ada saudara atau Bang Muhammad Zulfa ya, Muhammad Zulfa, dan juga gantian aja, Pak. Iya. Dan juga Bang Aslam ya. Bang Aslam ini yang kita tunggu-tunggu ya. Nah, nanti new player atau newbie yang kita bisa pertimbangkan untuk menyampaikan materi yang cukup menarik. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa implementasi secara real di production. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berikan kesempatan kepada Bang Muhammad Zulfa Febrian. Ya benar. Febrianto. Ini waktu dan tempat serta ruang kami persilakan. Ya, give applause. Di sini apa di sana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, before we start, yeah. Actually, Rafi asked me to have this sharing session with English. But yeah, to continue with English, press 1. Okay. Oke, karena nggak ada yang mencet angka 1, kita lanjut ke bahasa ibu aja. Jadi di sini kami coba jelaskan tentang implementasi dari digital signature itu sendiri. Jadi gimana caranya dari raw PDF, raw dokumen. Raw itu maksudnya dokumen yang belum diapa-apain, belum ditandatangan secara digital, menjadi dokumen yang sudah ditandatangani secara digital oleh si signernya tentunya. Dan
untuk implementasinya sendiri kami menggunakan text and tools-nya PHP 7.2 or later. Ya sorry. Kebiasaan. Terus kita juga pakai Laravel untuk frameworknya. Di sini Laravel itu framework dari PHP-nya sendiri ya. Dan untuk tools-nya dan library-nya kita pakai TCPDF and FPDI. Ini bukan fraksi PDI ya. FPDI. Dan yang terakhir ini JavaScript. Untuk breakdowns-nya sendiri, detail dari PHP 7.2 itu apa sih? Terus Laravel framework-nya itu apa sih? Dan TCPDF, FPDI, JavaScript itu apa sih? Itu akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Aslam. Nanti untuk saya balik lagi untuk implementasi, jelasin implementasinya dari sisi coding. Untuk Mas Aslam dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih waktunya Mas Zulfa. Sedikit saya menjelaskan apa itu PHP, Laravel, TCPDF, dan JavaScript. Sebenarnya mungkin 4 komponen ini teman-teman udah pada tahu. Barangkali mungkin ada yang bukan background IT perlu dijelaskan, maka saya sedikit aja menjelaskan apa itu PHP, Laravel, TCPDF, dan JavaScript. Mungkin bisa di next Mas. PHP sendiri salah satu jenis bahasa pemrograman Bapak Ibu yang sering digunakan, kepanjangannya adalah Hypertext Processor. Ini sangat populer sekali, banyak digunakan untuk pengembangan website. Walaupun sekarang implementasinya sudah bisa digunakan untuk mobile, cuma lebih biasa atau mungkin lebih populer digunakan untuk pengembangan website. Mengapa menggunakan PHP sendiri? Karena PHP sendiri adalah salah satu jenis pemrograman yang powerful. Selain powerful, mudah digunakan, mudah dipelajari, serta banyak dokumentasi yang bisa kita pelajari. Mungkin lanjut. PHP sendiri memiliki banyak framework yang mendukung bahasa PHP. Ada CodeIgniter, Laravel. Tapi untuk saat ini kita menggunakan Laravel framework. Laravel sendiri salah satu framework PHP. Mengapa menggunakan Laravel? Karena Laravel ini juga sangat bagus pengembangannya dan lebih mudah digunakan. Salah satu contohnya adalah Laravel hanya menggunakan untuk get data sendiri, hanya menggunakan user get. Sedangkan kalau tanpa menggunakan Laravel, hanya menggunakan PHP saja, kita harus menggunakan script yang lebih banyak. Lanjut. Kalau TCPDF sendiri berhubungan dengan, karena saat ini kita membicarakan tentang assign, tentang desain atau ASIL juga, berhubungan dengan PDF. TCPDF adalah salah satu library PHP yang mendukung untuk mengoperasikan PDF langsung menggunakan PHP tanpa pihak ketiga, sehingga lebih mempermudah, lebih cepat juga. Mungkin itu sekelas penjelasan mengenai PHP, Laravel, dan TCPDF. Sangat singkat ya Bapak Ibu, karena mungkin teman-teman lebih paham dari apa yang saya pahami. Untuk implementasinya seperti apa di Jakevo sendiri, bisa dijelaskan sama Mas Zulfa. Saya kembalikan ke Mas Zulfa. Oke, kita balik lagi. Sebelum ini mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang API dan RESTful API. Bisa di next. Oke, API itu sendiri itu akronim ya dari Application Programming Interface, yang artinya antarmuka pemrograman aplikasi. Itu kenapa dinamakan antarmuka? Karena
API ini yang jadi jembatan antara aplikasi A dan aplikasi B saling bertukar data. Jadi di dalam API ini ada yang namanya response and request. Request itu sebagai penanda dari aplikasi dari API-nya itu sendiri untuk memberikan respon tertentu tergantung dari request yang diminta oleh si klien. Dan untuk API sendiri kita punya beberapa metode yang paling umum, yaitu get, post, put, and delete. Dan di sini kita ada bagan sederhana untuk gimana sih arsitektur dari si RESTful API sampai dia bisa bertukar data. Jadi anggapannya di sini ada 2 user. Maaf, ini kemarin pakai bayi karena bayi sekarang udah bisa megang aplikasi ya. Nah, di sini dari layer aplikasi akan melakukan request ke server dengan metode tertentu. Metodenya itu bisa get, post, put, and delete. Dan masing-masing metode ini punya artinya masing-masing. Jadi get itu biasa digunakan untuk meretrieve atau meminta data dari server. Dan post itu kita biasa menggunakan untuk men-store atau meminta server untuk menyimpan data yang kita punya dari klien. Dan put itu biasa digunakan untuk mengupdate sebagian atau full update. Dan delete ini untuk tentunya mendelete data. Dan dari server ke DB itu harusnya udah dari sisi layer aplikasinya sendiri. Jadi misalnya si user A meminta data user dari aplikasi A, berarti dari server akan meminta tabel user dari DB dan dibalikan ke sisi klien dan ke sisi aplikasinya. Dan terus apa sih REST-nya sendiri? REST API itu apa ya? Dia representation state transfer. Jadi kayak framework apa sih? Protokolnya lah dari API-nya. Habis ya? Boleh di next. Dan mungkin langsung demo aja Mas Raffi. Oke, untuk code-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan kan ya? Ini saya coba jelaskan sedikit aja tentang code yang ada di layar ini. Kita punya 2 metode sekarang yang diimplementasikan di Jakevo. Metode 1 dengan menggunakan file P12 yang udah kita tanam di server dengan passphrase yang udah kita tanam juga di server dan itu nggak bisa dirubah-rubah. Terus juga metode kedua dengan request ke pihak Kominfo menggunakan API, RESTful API yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk metode yang pertama itu menggunakan P12 ya, kita tadi sudah sempat bahas tentang TCPDF dan FPDI. Dan di sini salah satu fungsi dari mereka itu adalah mengintegrasikan P12 yang kita punya dengan file PDF yang akan dilakukan digital signature. Dengan metode OpenSSL PKCS. PKCS itu standar itu ya, standar kriptografi untuk pertukaran data. Jadi mungkin dari BSSN punya standar, bukan dari BSSN ya, harusnya ini dari sisi
si PDF-nya untuk melakukan digital signature kita harus menggunakan kriptografi standar 12, PKCS 12. Makanya kita menggunakan file .p12. Dan di sini sangat simpel, kita cuma butuh satu line ini, FPDI set signature, terus kita tentukan sertifikatnya apa, terus passphrase-nya apa, dan nanti akan menghasilkan result si output sendiri, output.pdf. Ini untuk metode yang pertama menggunakan file P12. Dan untuk metode yang kedua, kita punya boleh Oke. Ini metode yang kedua, yaitu menggunakan API. Jadi kita merequest ke API provider, yang di sini kita pakai punya Kominfo sebagai API provider, dan kita cuma butuh menuliskan apa sih yang kita request. Nah, dari sini ke ini, kalau saya maju ketutupan ya. Jadi yang paling atas itu out dan multipart dan sync itu merupakan request dari kita. Jadi out ini adalah request dari kita yang kita anggaplah autentikasi dasar lah. Kita untuk melakukan request API ke pihak Kominfo, kita menggunakan username dan password. Itu kita taruh di request out. Dan untuk multipart sendiri, ini adalah request body. Request body itu data-data yang kita include, kita apa ya bahasa Indonesianya ya, kita masukkan ke dalam request. Jadi data-data yang kita masukkan ini sebagai contoh filenya, terus NIK, terus passphrase-nya, dan tampilannya. Dan di sini request ini siapa sih yang menentukan request A, B, C, D, E sampai tampilan ini? Itu dari sisi provider. Makanya tadi saya jelaskan tentang interface. Interface itu antarmuka. Jadi setiap API provider mereka punya role-nya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing, dan punya spesifikasinya masing-masing dalam request dan response-nya. Dan di sini kita menggunakan metode POST seperti yang ada di bawah, request terus POST ke URL escience-dev.jakarta.go.id dengan payload yang sudah kita definisikan di atas. Jadi ini udah menjelaskan apa yang tadi dijelaskan tentang RESTful API sendiri ya. Semoga cukup jelas. Dan kita lanjut ke demonya, gimana sih resultnya dari aplikasi ini, dari code ini tuh nanti jadinya kayak gimana. Kita akan coba demokan untuk digital sign 1 PDF. Saya udah buat contoh. Mas Raffi, mana Mas Raffi? Kita akan coba buka untuk contoh PDF yang belum di digital signature. Nah, di sini adalah sampel PDF-nya ya, belum di digital signatures. Dan di sini belum ada signature panelnya sendiri karena memang PDF ini masih raw, masih belum ditandatangani secara digital oleh siapapun. Dan kita bakal coba mendemokan dengan metode API. Bisa buka Postman, Mas. Oke, di sini kita akan coba
mendemokan apa yang tadi kita jelaskan mengenai RESTful API dan bagaimana cara pengimplementasian digital signature pada sebuah PDF, pada sebuah raw PDF. Di sini kita punya metode POS, terus kita punya juga base URL ini yang tadi saya bilang kita pakai punya Kominfo yang esign.jakarta.go.id. Terus dari segi authorization boleh dibuka yang authorization, Mas? Yang intinya gitu. Authorization, oke. Nah, tadi kita tadi kan di implementasi kita punya out request ya. Nah, out request itu ada di sini. Jadi username dan password kita include di sini. Kita masukkan di sini username dan password yang valid. Kalau username dan password ini nggak valid atau nggak dikenali oleh sistemnya mereka, maka kita tidak mungkin bisa mengakses API service mereka. Dan kita masuk ke body. Nah, di sini ada beberapa, ada empat parameter yang kita masukkan, yaitu file, NIK, passphrase, dan tipe tampilannya sendiri. Dan filenya kita masukkan yang tadi ya, yang letter with tag.pdf yang masih raw, yang belum ditandatangani secara digital. NIK kita pakai NIK versi development dan passphrase juga, dan kita pakai tampilan yang invisible. Kita coba request, send and download. Buka filenya, Mas. Oke, di sini adalah hasil dari PDF yang sudah kita tanda tangani dengan metode API tadi. Jadi di sini ada signature panelnya sendiri, yaitu signed by Hantek Production. Ini adalah akun development ya, versi development dari Kominfo. Dan di sini sudah menggunakan signature LTV, long term validation, dan ini harusnya berlaku selama 2 tahun. Sekiranya sampai sini saja untuk demo dan penjelasan tentang digital signature. Silakan jika ada pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, tadi sudah kita dengarkan dengan seksama ya, dan perhatikan ya, bagaimana konsep dan juga implementasinya di Jakevo untuk akun development. Mungkin pertanyaan kita buka untuk 3 penanya. Silakan. Angga, ada yang mau tanya? Kang Ren? Bang Kamal? Mau tanya? Hah? Raffi? Oke, Mas Agus mau nanya? Tadi ngangkat tangan? Oh boleh, iya silakan Mas Agus. Tambah. Bilang dong. Makasih. Oke. Mas Zulfa mau nanya. Tadi kan untuk cek
keabsahan atau keasliannya itu menggunakan Adobe Acrobat ya, Adobe Reader. Nah, kalau misalkan untuk cek selain itu apakah ada metode yang lain? Kita tahu kalau misalkan PDF ini sudah di sign gitu oleh ya tadi yang di ini usernya gitu. Takutnya kan ada manipulasi atau ada perubahan edit-edit file PDF tapi dia sudah assign gitu. Apakah bisa seperti itu? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Agus. Dua lagi. PNS sih belum ada yang nanya nih. Mas Aji mau tanya, sering berhubungan dengan dokumen di e-office kan? Mungkin ada yang terkait yang QR code tuh gimana kali ya di office? Silakan. Mic-nya. Ya. Iya Pak, kalau di TT sendiri itu dia biasanya ada berapa metode sih? Bedanya sama yang kalau kita suka pakai itu Pak kan ada kayak privy gitu ya. Oh, privy. Itu bedanya apa sama yang di penyelenggara sama BSR gitu. Iya, sama Itu yang aja sih dari paling Pak. pemerintah ya. Iya. Terima kasih Mas Haji. Iya, Pak. Ini udah. Dari Sarpras ada yang mau tanya nggak? Krisna, Aris? Oh boleh, nah itu. Iya. Di sini. Kasih aja mic-nya. Ya. Sini. Nah, sebelah saya sini nih. Nah. Sini. Takut, tak ajari kendal kowe. Ya mau nanya apakah implementasi isen ini sudah resmi dan apakah di kalangan pemerintah pusat maupun di dinas itu mereka sudah pada mengerti tentang isen ini atau belum? Atau hanya cuman di dinas MPP doang gitu Pak? Maksudnya kan kadang dokumen ini kan biasanya kita cuman ada di handphone gitu. Oh. Gitu. Maksudnya kalau kita tunjukin ke di tempat lain atau misalkan itu apakah sudah bisa diakui gitu Pak? Terima kasih. Ya Pak, makasih Pak. Nah, sama-sama. Ada lagi nggak? Ada 3. Ya, di Waras. Belum. Oh, enggak dijawab dulu. Jawab aja dulu. Bang Zulfa, ya. Cek. Izin Bahasa itu ya. French boleh. Izin menjawab dari Ya, silakan. yang paling urutan aja ya. Dari pertanyaan Mas Aji. Mas Agus dulu. Tadi bisa Mas dibuka ini dulu di iya Mas Kang Agus di Adobe Reader atau di mana untuk membuktikan dia udah desain terus validitasnya di mana, dibukanya di mana aja. Untuk aplikasi kita punya beberapa aplikasi yang diterbitkan dari BSR sendiri, yaitu Panther. Kita bisa mengecek melalui Panther, VeriDS juga, dan kita juga bisa melakukan pengecekan secara online. Di sana pasti ada yang namanya PDF verify atau apalah. Jadi nanti resultnya pasti akan mirip seperti signature panel yang kita punya di Acrobat Reader. Jadi ketika PDF ini sudah di digital signature, pasti ada list dari signature panelnya sendiri. Dan untuk di VeriDS dan di Panther mungkin karena itu aplikasi mobile, jadi antar mukanya agak sedikit berbeda, jadi nggak ada signature panel tapi langsung ini ditandatangani oleh siapa.
Cukup jelas? Ada Bisign juga yang di mobile-nya, aplikasi Bisign di Android atau di iOS. Kemudian ini Mas Aji tadi, sesuai urutan. Mas Aji. Mana udah puas belum? Kak Agus, udah jelas? Ada. Ada pertanyaan tambahan? Cukup. Bagus. Mas Aji. Untuk pertanyaan Mas Aji, sebenarnya kita Metode di Indonesia sendiri, bukan di Indonesia ya. Pokoknya Di dunia. kita tuh bergerak BSSN itu adalah organisasi penerbit sertifikat. Jadi sertifikat yang diterbitkan BSSN itu bisa kita masukkan sebagai digital signature di setiap PDF. Dan bedanya dengan Privy, tentunya Privy itu penerbit juga, cuma ada di bidang swasta. Jadi perbedaannya sebenarnya ada di penerbitnya aja sih, penerbit. Privy itu di swasta dan di e-sign ini, digital signature yang tadi kita paparkan ini ada di pemerintah BSRE. Ya, Privy itu nanti kalau udah download IKD, kalau udah punya IKD, kemudian nanti ada register untuk tanda tangan di situ. Nah, itu bisa diklik, nanti akan diterbitkan sertifikat elektronik dari Privy untuk kita pribadi sebagai pemohon di aplikasi IKD-nya itu untuk KTP, KK. Jadi mungkin ke depannya kita udah nggak ada tanda tangan manual lagi di dokumen itu. Cukup pakai Privy yang dokumen signature kita sebagai pemohon, ya kita dianggap swasta gitu ya. Nah, itunya yang di dalamnya itu pemerintah, jadi kolaborasi antara penerbit swasta yang Privy sama yang dari pemerintah. Itu bisa IKD, Mas Aji udah punya IKD? Oh, Ada itunya. yang penting jangan bayar uang kuliah pakai pinjol, bunganya gede. Kang Topik ya? Bunganya gede pinjol. Ya, selanjutnya dari Bang Krisna nih yang punya menteng atas. Mampang ya? Oh, menteng dalam. Berarti satu kampung sama Barack Obama dulu ya? Satu SD. Oh, enggak. Oh, PAUD. Ya, mangga Kang Zulfa. Mohon maaf, tadi boleh diulang pertanyaannya? Apakah bisa semua orang mengetahui dan bisa tidak meyakinkan kalau ini mereka tuh sudah Oke. Dokumennya mirip kayak Kang Agus. Eh, Untuk verifikasi validasi. Ya, untuk pertanyaan itu sebenarnya tergantung ya, depends. Maksudnya kalau kita pakai dokumen fisik yang menggunakan tampilan invisible, itu mungkin agak diragukan karena kita lakukan digital signature-nya dengan tampilan invisible yang nggak kelihatan di fisik, tapi yang kita storekan adalah bentuk fisik dari PDF-nya, bukan soft copy-nya. Karena kenapa diragukan? Karena kita tidak punya patokan nih, apakah si dokumen yang udah di print ini sudah benar-benar di tanda tangan secara digital kayak gitu. Apalagi ngasih dokumennya misalnya ke PTSP atau ke kelurahan segala macam lah untuk ngurus segala macam. Pasti mereka butuh semua dokumen yang benar, yang secara yang bisa yakin kalau ini tuh sudah di digital signature. Entah itu soft copy atau entah itu kita menggunakan QR code yang bisa di-scan dari aplikasi VeriDS tadi yang
dijelaskan di awal, VeriDS atau Panther. Makanya untuk dokumen-dokumen yang sifatnya harus di print, itu implementasinya lebih baik kita menggunakan QR code dan tampilan yang visible. Cukup Ya. jelas. Mana Chris? Cukup? Oke. Masih Bang Zulfa. Nah itu teman-teman nanti dilihat aja ya. Karena nanti di office model dia udah suratnya elektronik, bukan yang tanda-tandanya itu spesimen yang kotak lagi. Jadi dia nanti bentuknya QR code, tanda-tandanya QR code, tanda-tandanya oleh siapa di situ. Jadi ketika di scan, mungkin dia connect ke database. Nah dia nanti tanda-tandanya oleh siapa, hari apa, jam berapa nanti akan terdeteksi di situ. Selain menempel footer yang di bawah ya kalau untuk di print ya. Kalau di kita kan, kalau teman-teman pernah cek yang Jakevo itu di signature panel, signature by Jakevo ya? Ya. Engine P12, iya. Nah, nanti karena ini kita masuk ke regulasi yang baru untuk ISIL atau e-sign ya, nanti ya yang ISIL itu bisa ditandatangani oleh organisasi DPM PTSP atau Jakevo, tapi untuk mengikuti regulasi yang terbaru, dan untuk yang pejabat penandatangani dengan e-sign. Nah, yang tadi kan contoh mungkin e-sign ya. Kalau yang ISIL udah ada implementasinya? Karena kita belum Register ya? register Pak, kita belum bisa implementasi. Oh. Dan untuk implementasinya sendiri, registrasinya sendiri, itu ada beberapa step yang harus dilalui. Jadi kayak BIMTEK segala macam itu harus Itu ada tahapannya ya, supaya kita bisa sampai ke ini. betul. Nah, ya, baik. Nanti setelah implementasi mungkin kita bisa coba lagi dan teman-teman bisa tahu lagi gimana untuk ketika penggunaannya di electronic seal atau segel elektroniknya. Itu mungkin ada lagi ya yang baru datang nih. Ada Bang Dodi sama ini tadi Surya saya lihat. Mana Surya? Oh iya. Ada yang mau ditanyakan tentang, mungkin tadi nyambung aja dari yang apa namanya SQL sama NoSQL, penggunaan di MongoDB gitu ya. Nah, mungkin Bang Dodi ada yang mau ditanyakan? Ya, Dodo, silakan Dok. Sini Dok, biar kelihatan. Ya pakai sendal lagi. Jangan ke bawah ya? Ah, nggak kelihatan. Oh. Ya, oke. Terkait TT ya. Kebetulan gini. Tadi kan Julpa menjelaskan ada dua kayak swasta sama pemerintah. Nah, untuk kita ini masuknya ke pemerintah atau ke government ke swasta kalau misalkan kita mau membuat STT sendiri gitu misalkan. Boleh. Dodonya sebagai pusdatin apa sebagai orang per orang? Nah, itu yang kalau per orang bagaimana, kalau pusdatin bagaimana? Ya. Baik. Silakan Kang Zulfa, langsung dijawab aja. Pertanyaan tambahan. Gimana tadi pertanyaannya? Enggak, dia dua fungsi. Jadi sebagai pegawai instansi pemerintah, satu lagi sebagai pemohon atau di luar itu swasta. Nah, itu mana yang dia harus punya gitu. Untuk lisensinya mungkin ya, lisensi TTE-nya. Agak bingung ya. Jadi untuk TTE sendiri, untuk segala dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentunya harus ditandatangani oleh instansi pemerintah itu, divalidasi oleh instansi pemerintah itu. Tapi untuk dokumen-dokumen yang misalnya sifatnya personal atau pribadi, itu kita bisa membuat digital signature sendiri. Itu kalau di Adobe Acrobat Reader itu ada fiturnya untuk pembuatan digital signature yang tipenya personal. Jadi kita pun bisa jadi
penerbit digital signature, tapi hanya berlaku untuk kita sendiri. Dan itu belum tentu diakui oleh semua orang atau orang lain. Kalau kayak yang privy itu berarti diakui nggak? Kalau privy kan itu organisasi Pak, penerbit. Ya, tapi untuk orang pribadi kayak seperti yang di KD itu, yang untuk kakak nanti tanya pakai privy di pemohonnya itu. Gimana Pak? Enggak, di KD kan ada tanda tangan pemohon ya, yang selama ini dia membutuhkan ya guratan secara visible gitu ya, tapi lewat pulpen. Nah itu sekarang diberikan lisensi atau ya untuk register privy kepada pemohonnya itu melalui aplikasi IKD itu. Oke. Berarti itu udah beda case. Jadi anggapannya satu organisasi penaung akan mengkolek semua tanda tangan, semua digital signature yang sudah terdaftar. Anggapannya saya yang harus menandatangani dokumen yang dari privy itu. Berarti otomatis si penaung itu harus meregister saya sebagai penanda tangan, dan itu sifatnya verified dari segi si privy-nya sendiri. Karena tanda tangan saya yang meminta adalah si organisasi penaungnya sendiri, si privy dalam case ini. Iya. Udah cukup? Cukup. Masih. Bang Masih. Zulfa. Mungkin kalau case yang lain seperti misalkan NDA atau surat perjanjian, MOU, nah itu kalau pemerintah ke pemerintah mungkin nggak masalah ya. Misalkan kita seperti kita buat perjanjian, misalkan PTP sama Google gitu ya, atau Teralogic lah, atau ya provider lain. Nah berarti kalau kita pakai TTE kita yang diterbitkan oleh BSRE, nah mereka punya yang penerbit lain gitu ya. Nah, kemudian di dalam satu dokumen yang sama itu gimana kira-kira? Itu sifatnya tetap valid, Pak. Jadi valid ya? dalam satu PDF itu bisa banyak digital signature yang kita taruh. Jadi misalnya yang pertama harus digital signature oleh pemerintah A, dan step kedua ternyata harus disetujui juga oleh perusahaan B. Jadi nanti digital signature PDF yang sudah di digital signature oleh perusahaan A ini akan diberikan ke perusahaan B untuk dilakukan digital signature. Jadi di dalam PDF itu nanti akan ada dua digital signature, perusahaan A dan perusahaan B. Ya. Tapi penerbitnya beda ya, satu pemerintah, satu swasta ya. Ya. Baik, gitu. Makasih Bang Zulfa. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Sekarang jam berapa nih? Ikan gabus. 12:05. Oh iya, kurang 6. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan antusias teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah sesi kedua berjalan dengan baik, dengan lancar ya, dan juga lebih antusias dan lebih semarak dan lebih sesuai dengan ekspektasi yang sudah diarahkan oleh pimpinan. Jadi lebih ke arah implementasi. Nanti kita sambut lagi untuk next sessionnya. Mudah-mudahan lebih bagus dan lebih menarik lagi dan lebih antusias lagi. Baik, untuk penutup ya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kesalahan kelapan murni dari kami pribadi. Sebagai insan doif, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Esa, Tuhan Kuasa. Akhirul kalam, Allah muwafiq dalam thoriq. Wabillahi taufiq hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, untuk makan siangnya lanjut di lantai 10. Ya. Terima kasih.